Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang. Di bahasan kali ini, kita akan kupas tuntas panduan teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau yang lebih akrab kita sebut BOP PAUD untuk tahun anggaran 2026. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Angkanya nggak main-main loh. Untuk tahun 2026, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar 3,76 triliun rupiah. Wow, besar sekali ya. Nah, dana sebesar itu dialokasikan untuk siapa? Ini dia, untuk mendukung kebutuhan belajar hampir 6 juta anak di sekitar 200.000 satuan PAUD di seluruh Indonesia. Makanya, pengelolaan dana ini jadi super krusial supaya benar-benar sampai dan bermanfaat. Baik, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas tuntas semuanya, mulai dari gambaran umum dana, terus apa aja yang baru di tahun ini, gimana cara pakainya yang benar, soal kewajiban lapor lewat ARKAS, sampai hal-hal yang dilarang dan tanggal-tanggal penting yang nggak boleh kelewat. Oke, pertama-tama kita samakan dulu persepsi kita. Sebenarnya apa sih dana BOP PAUD itu dan siapa saja yang berhak untuk menerimanya? Jadi intinya BOP PAUD itu adalah bantuan dana operasional langsung dari pemerintah. Tujuannya apa? Tentu untuk memastikan setiap satuan PAUD punya sumber daya yang cukup untuk memberikan layanan berkualitas. Mulai dari pengembangan guru, kegiatan belajar, sampai pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak kita. Nah sekarang pertanyaannya, siapa saja yang berhak dapat dana ini? Ada syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi nih. Wajib punya NPSN. Data Dapodik harus valid dan terupdate paling lambat 31 Agustus 2025, punya izin operasional, rekeningnya harus atas nama sekolah ya, bukan pribadi, dan yang terakhir, bukan satuan pendidikan kerjasama atau sekolah internasional. Setiap tahun biasanya ada penyesuaian kan? Nah, untuk 2026 ada 2 perubahan besar dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 yang wajib banget kita ketahui bersama. Nah, ini dia nih perubahan paling krusialnya. Coba perhatikan baik-baik. Pertama, untuk alokasi buku, aturan barunya jadi lebih fleksibel, minimalnya jadi 5%. Kedua, soal honorarium. Kalau dulu dibedakan antara negeri dan swasta, sekarang aturannya sama rata, maksimal 40% baik untuk negeri maupun swasta. Jadi lebih sederhana ya. Oke, dananya sudah ada, aturannya sudah jelas. Sekarang yang paling penting, dana ini boleh dipakai buat apa saja? Yuk kita masuk ke bagian teknisnya. Secara umum, dana ini bisa digunakan untuk 10 komponen besar ini. Mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan pojok baca, kegiatan belajar, sampai bayar listrik, internet, dan tentu saja honorarium. Cukup luas kan cakupannya? Tapi, tunggu dulu. Meskipun ada 10 komponen, ada 3 komponen khusus yang punya batasan anggaran super ketat. Nah, 3 komponen ini harus benar-benar kita perhatikan. Oke, kita fokus ke 3 komponen dengan batasan ini. Wajib diingat ya, supaya nggak salah dalam penganggaran dan pelaporan nanti. Aturannya sebenarnya simpel kok. Pertama, untuk buku wajib minimal 5%. Kedua, untuk pemeliharaan sarana dan prasarana ringan, maksimalnya 20%. Dan yang ketiga, untuk honorarium, batas atasnya adalah 40% dari total dana yang diterima. 3 angka ini tolong dicatat baik-baik ya. Sekarang kita beralih ke cara pelaporannya. Semuanya, dari mulai perencanaan, belanja, sampai laporan akhir, wajib hukumnya dilakukan lewat satu pintu, yaitu sistem digital bernama ARKAS. Jadi, anggap saja ARKAS ini adalah bendahara digital sekolah Anda. Di aplikasi inilah, kita merencanakan anggaran, mencatat setiap rupiah yang keluar, dan nantinya mengirimkan laporan akhir langsung ke kementerian. Semuanya terintegrasi. Alur kerjanya seperti ini, ada 5 langkah. Dimulai dari merencanakan kebutuhan berdasarkan rapor pendidikan. Lalu, rencana itu dimasukkan ke ARKS untuk jadi anggaran. Setelah itu, baru deh dibelanjakan. Setiap transaksi wajib dicatat di buku kas umum atau BKU. Dan terakhir, tinggal selesaikan pelaporan dengan menutup BKU di aplikasi. Selesai! Oke, bagian terakhir tapi nggak kalah penting. Aturan mainnya. Ada hal-hal yang dilarang keras dan tanggal-tanggal krusial yang harus kita patuhi biar nggak kena sanksi. Nah, ini dia daftar larangannya. Jelas sekali ya. Dana BOP PAUD sama sekali tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi, dipinjamkan, atau dipakai untuk kebutuhan di luar prioritas sekolah. Ingat,
Arkas itu gratis, jadi jangan beli software pelaporan lain. Dan yang pasti, dilarang keras dipakai untuk pungutan. Mohon dicatat, ada 2 tanggal keramat yang nggak bisa ditawar. 31 Juli untuk laporan tahap pertama, yaitu belanja dari Januari sampai Juni. Dan 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan final setahun penuh. Lantas apa yang terjadi kalau kita sampai kelewatan tanggal-tanggal tadi? Nah, sistemnya sekarang otomatis. Ada konsekuensi langsung yang akan diterima sekolah. Ini dia konsekuensinya. Terlambat 1 bulan saja, dana tahap berikutnya langsung dipotong 2%. Terlambat 2 bulan, potongannya naik jadi 3%. Dan kalau keterlambatannya sampai 3 bulan atau lebih, potongannya bisa mencapai 4%. Sayang sekali kan? Makanya ketepatan waktu itu kunci. Pada akhirnya, semua aturan yang rumit ini, semua panduan teknis ini, muaranya cuma satu. Seperti kata Ibu Direktur PAUD, yaitu untuk memastikan setiap rupiah dana BOP digunakan secara efektif dan efisien demi menciptakan layanan PAUD yang berkualitas untuk semua anak Indonesia. Itulah tadi kupas tuntas kita soal dana BOP PAUD 2026. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Dengan panduan yang sudah ada di tangan, bagaimana satuan pendidikan Anda akan memaksimalkan setiap rupiahnya untuk membina generasi pembelajar masa depan?